Ini adalah Huawei Watch GT4 dan Huawei Watch Ultimate, smartwatch terbaru dari Huawei untuk kalian yang cari smartwatch premium dengan desain keren, baterai sangat awet dan juga kaya fitur. Seperti apa kemampuannya? Apa aja yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli smartwatch keren ini? Simak reviewnya kali ini ya. Huawei Watch GT4 ini hadir dengan dua ukuran, ada yang 46 mm dan ada yang 41 mm. Untuk yang ukuran 41 mm ini lebih ditujukan untuk wanita ya, karena desain strapnya yang lebih tipis juga. Huawei juga merilis Huawei Watch Ultimate dan ini adalah jam tangan paling premium dari Huawei. Ini bukan GT series ya, yang ini adalah seri tersendiri. Harga mulai dari 13 jutaan sampai 40 jutaan untuk versi yang berlapis emas. Jadi udah jelas ini bukan untuk tim mendang-mending. Yang satu ini ditujukan untuk para sultan yang mau merasakan jam paling mewah dari Huawei serta kemampuan-kemampuan ekstra seperti ketahanan sampai dengan level diving atau menyelam. Ya, untuk nyelam. Kemudian materialnya dibuat dari liquid metal dan segala fitur premium lainnya. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas dan lebih fokus ke arah Huawei Watch GT4 yang 46 mm. Yang versi lainnya itu perkenalan aja tadi ya. Oke, menurut Huawei banyak orang yang masih lebih memilih jam biasa ketimbang smartwatch. Salah satu alasannya adalah desainnya yang timeless. Tapi ternyata mereka juga butuh fitur-fitur canggih dari smartwatch, terutama untuk mantau kesehatan. Dan Huawei Watch GT4 ini akan jadi jawaban yang pas untuk mereka-mereka yang seperti itu. Ya, spiritnya si Huawei Watch GT4 ini adalah fashion forward. Terlihat ya dari desainnya yang begitu premium dan terlihat mewah di sini. Frame-nya berbentuk oktagonal dan ini agak beda dibandingkan smartwatch lainnya yang biasanya itu bentuknya bundar atau kotak. Bentuk-bentuk frame seperti ini biasanya kita temukan di jam yang luxury watch gitu. Nah, untuk material frame-nya ini dari stainless steel. Untuk varian 46 mm itu tersedia warna black dengan strap karet, ada brown dengan strap kulit, ada grey dengan bahan strap dari besi. Dan yang menjadi signature color-nya menurut Huawei adalah yang hijau ini yang saya pakai dari awal tadi nih ya. Untuk strap warna hijau ini merupakan kombinasi 70% ocean recycled nylon dan 30% recycled polyester dari botol plastik. Intinya Huawei ingin bilang bahwa strap ini ramah lingkungan juga. Dari segi tekstur, bagi kami ini lebih mendekati strap karet pada umumnya, tapi ada tambahan nilon di bagian luarnya. Jadi keren aja gitu ya. Kelihatannya tidak seperti strap karet, tapi sebetulnya strap karet. Overall terbilang sangat nyaman digunakan. Bodi jam ini punya ketahanan air 5 atmosfer atau 5 ATM. Jadi untuk berenang ini udah sangat aman ya. Untuk snorkeling juga masih oke. Cuma belum untuk diving yang sangat dalam ya. Biasanya itu butuh minimal yang tulisannya 10 ATM ya. Seperti yang dimiliki oleh si Watch Ultimate. Selain itu di jam ini juga terdapat mikrofon dan speaker yang bisa kita gunakan untuk nelpon. Nah, jika handphone ada di kantong atau di tas yang sulit diambil ya, atau lagi nerima telepon emergency saat lagi nyetir mungkin, kita tinggal dengar dan jawab langsung dari watch ini aja. Oke, kita sekarang bahas layarnya. Ini adalah layar yang pakai AMOLED berukuran 1,43 inci resolusi 466 x 466 pixel dengan 326 ppi. Jadi layarnya cukup besar. Teks dan icon terlihat tajam dan juga warnanya sangat cerah. Nah, ini khas AMOLED banget. Untuk kacanya ini terbuat dari aluminium silicate. Ini membuatnya lebih tahan goresan dan benturan ketimbang kaca biasa. Di sisi kanan jam ini terdapat dua tombol. Yang atas adalah tombol putar yang bisa digunakan untuk navigasi scrolling ataupun untuk kembali ke home kalau ditekan. Lalu di bawahnya ada tombol lagi untuk membuka aplikasi sesuai pengaturan pengguna. Secara default tombol ini berfungsi untuk menampilkan menu workout. Nah, Watch GT4 ini kompatibel dengan berbagai sistem ya. Misalnya untuk iOS bisa, untuk Android juga bisa. Tapi untuk persiapan awal memang ada hal-hal yang harus dipahami oleh penggunanya terlebih dahulu. Sedangkan kalau kalian mau yang instan, nggak pakai ribet ngatur sana sini, ya baiknya pakai smartphone Huawei tentunya. Nah, kalau di sini kita akan contohin pakai smartphone Android yang lain ya. Nah, untuk proses setup awal, nyalakan watch terlebih dahulu dengan menekan tombol yang ini. Kemudian
dan untuk proses setup kita perlu menginstal Huawei Health terlebih dahulu. Dari jamnya langsung ada barcode dan kita bisa langsung diarahkan ke website Huawei untuk download Huawei Health. Saran kami sekalian juga install app gallery-nya karena versi terupdate dari Huawei Health itu adanya di app gallery. Setelah Huawei Health terinstall, kita tinggal scan barcode-nya lagi nih untuk masuk mode pairing dan kita masuk ke proses selanjutnya yaitu mengaktifkan permission. Huawei Health ini harus diaktifkan dulu ya seluruh permissionnya dari akses notifikasi, akses storage, kontak, dan sebagainya. Kalau permissionnya tidak diaktifkan, maka Huawei Health dan Huawei Watch-nya belum bisa berjalan secara normal ya. Nah, dalam menu Huawei Health ini sudah ada panduan, tapi memang prosesnya yang belum tentu semua orang paham. Jika semua permission sudah diberikan, maka si Huawei Watch GT4 sudah langsung siap untuk digunakan. Jika kalian pakai smartphone Huawei, ini nggak serumit tadi ya, cukup lewat proses pairing aja, udah cukup, langsung bisa dipakai. Oke, kalau bicara fitur software-nya tentunya ini khas Huawei Watch GT series ya, tapi yang spesial di sini ada Pulse Wave Arrhythmia Analysis. Fitur ini berfungsi untuk menganalisa detak jantung kita dan memberikan peringatan jika detak jantung kita tidak normal. Hasil analisa dari pengukuran ini bisa jadi deteksi dini untuk para penggunanya agar bisa melakukan tindakan yang tepat dan cepat, tapi bukan sebagai alat kesehatan yang mutlak ya. Kemudian untuk para wanita juga ada fitur Intelligent Menstrual Cycle Tracking. Nah, ini berguna untuk memantau masa subur dan siklus menstruasi, di mana si GT4 ini lebih akurat dalam memprediksi hari pertama menstruasi. Pengguna juga bisa input data simptom yang dirasakan di Huawei Health untuk analisa yang akurat. Lalu ada fitur TrueSyn 5.5 Plus. Ini untuk memantau level oksigen dalam darah dan detak jantung. Dibanding versi sebelumnya, fitur terbaru ini membawa peningkatan untuk akurasi di lingkungan suhu yang lebih rendah. Lalu ada fitur True Sleep 3.0 yang merupakan fitur untuk memantau tidur kita. Apakah tidur kita sudah baik atau belum? Deep sleep kita berapa lama? Bangunnya berapa kali? Lalu ada juga analisa pernafasan yang disebut sebagai Sleep Breathing Awareness untuk mendeteksi napas kita normal atau tidak saat sedang tidur. Sebagai catatan, fitur ini perlu kita aktifkan dulu di dalam Huawei Health ya. Nah, untuk fitur workout ada juga fitur-fitur seperti Professional Fitness Coach, Intelligent Workout Tracking dengan tampilan yang sudah di-upgrade. Ini memudahkan kita dalam melihat hasil workout. Tersedia juga lebih dari 100 sports mode. Lalu kemampuan sinyal GPS-nya ini juga meningkat ya dibandingkan sebelumnya karena adanya antena khusus yang disebut Huawei sebagai Sunflower Antenna. Nah, di sini ada juga peningkatan fitur dari segi GNSS atau navigasi satelit. Sekarang sudah mendukung 5 satelit sistem, ada GPS, GLONASS, Peito, QZSS, dan Galileo. Ini dikatakan bisa meningkatkan kestabilan konektivitas serta akurasi tracking lokasi dan pengukuran jarak yang lebih baik. Misalnya nih, saat lagi lari atau jogging, kita bisa mendapatkan rute kembali yang lebih akurat. Kemudian ada fitur Multi-App Management. Cukup dengan tekan dan tahan dari layar, nanti akan muncul aplikasi-aplikasi yang sudah kita buka. Dan kita bisa pindah ke aplikasi yang kita mau dengan lebih cepat. Ini caranya lebih mirip seperti pindah-pindah app lewat recent apps di smartphone ya. Tentunya yang tidak kalah penting adalah seamless Bluetooth call. Diklaim jika pakai smartphone Huawei, kita bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch dengan jarak watch dan smartphone-nya itu sampai dengan 100 meter. Ditambah lagi, GT4 ini juga bisa menerima notifikasi dan membalas dengan cepat pesan-pesan WhatsApp dan juga aplikasi lainnya. Tentunya ada juga fitur-fitur lainnya lagi ya, tapi kalau dijelaskan semuanya ini kepanjangan banget videonya jadinya ya. Yang jelas fitur-fitur software udah termasuk yang lengkap dan akurat dari menurut pandangan kami. Sensor-sensornya juga terbilang lengkap di sini. Oke, kita sekarang bahas baterainya. Kapasitasnya adalah 524 mAh. Untuk daya tahan baterainya diklaim bisa sampai dengan 2 minggu untuk penggunaan ringan. Untuk penggunaan medium seperti fitur-fitur monitoring diaktifkan semua itu bisa sampai 8 hari. Dan untuk pemakaian berat seperti always on display nyala terus menerus, semua fitur aktif itu bisa bertahan sampai 4 hari. Daya tahan baterai segini termasuk yang luar biasa sih sebenarnya ya. Smartwatch lain itu yang pernah kami coba itu hebat-hebatnya itu 2-3 hari. Itu udah hebat banget. Nah, yang ini fiturnya dilengkapin semua, dihidupin masih 4 hari. Ya, emang sudah sejak lama ya smartwatch-smartwatchnya Huawei itu terkenal daya tahan baterainya emang luar biasa.
Nah, kalau untuk charging, dia bisa pakai charger bawaan seperti ini ya. Dia menempel dengan kuat saat di-charge. Dan untuk durasi charging, mengisi dari habis sampai full itu butuh waktu sekitar hanya 1 jam aja. Untuk konektivitas, dia punya Bluetooth versi 5.2 dan NFC secara hardware ada, tapi sayangnya hanya bisa digunakan di China, belum bisa di luar China. Untuk konektivitas Wi-Fi juga ini sayangnya belum tersedia di sini. Untuk OS, dia menggunakan Harmony OS 4.0. Ini merupakan OS buatan Huawei sendiri dan pengalaman pakainya itu memang sangat mulus dan responsif. Ditambah lagi, kita bisa juga install aplikasi third party langsung ke smartwatch ini. Tinggal pencet tombol putarnya ini, nanti kita bisa langsung masuk ke menu aplikasi untuk mengakses aplikasi yang ingin kita pakai. Nah, untuk detail harga dan info promo, kalian bisa langsung cek ke deskripsi aja ya. Ya, pastikan cek di deskripsi untuk lihat promo yang terbaiknya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Kalau kalian tidak pakai smartphone Huawei, akan butuh waktu yang lumayan ekstra. Dan mungkin bahkan kalian akan butuh teman kalian yang lebih paham sedikit mengenai utak-atik smartphone, terutama di Android. Lalu, secara hardware dia support NFC, tapi sayangnya belum disupport untuk di luar China. Kemudian dia belum mendukung konektivitas Wi-Fi. Dari sisi kelebihannya tentunya yang pertama, baterainya lebih awet dibandingkan smartwatch lain yang ada di pasaran, terutama untuk yang harganya serupa. Desainnya ini sih keren banget ya, sangat stylish, fashionable dan juga mewah. Mau diajak kondangan, pakai baju formal, jam ini cocok banget ya. Tetap elegan dan tidak terlalu terlihat terlalu tech oriented gitu ya. Kemudian fitur kesehatannya berlimpah, sensornya juga lengkap, tersedia pilihan warna dan strap yang lumayan bervariasi di sini. Daya tahan airnya ini penting banget, 5 atmosfer. Ini cocok dibawa berenang sampai snorkeling, jadi nggak cuma sekedar kena cipratan air doang. Lalu Harmony OS-nya ini buatan Huawei sendiri ya, jadi pengalaman pakai itu sangat mulus dan responsif di sini. Jadi itu dia pembahasan mengenai Huawei Watch GT4, smartwatch 3 jutaan terbaik dari Huawei. Layak untuk kalian pertimbangkan kalau budget kalian memang ada di sekitar segitu ya. Perpaduan desain yang mewah dan timeless layaknya sebuah jam konvensional dipadukan dengan fitur-fitur smartwatch yang canggih khas Huawei membuatnya cocok untuk berbagai kalangan, baik yang untuk casual maupun untuk lingkungan kerja. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.